Ya, halo semuanya. Melanjutkan dari video sebelumnya, gue mau share sekarang tentang basic komponen yang ada di Jetpack Compose. Nah, sebenarnya gak semuanya ya, dan tentu teman-teman bisa mengeksplor lebih banyak lagi tentang komponen yang ada di Jetpack Compose. Cuma pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menampilkan image di screen, kemudian bagaimana menampilkan teks, edit teks, dan button. Nah, sebagai gambaran, di sini gua udah bikin screen mini project, yaitu login screen. Ada image, ada teks, ada edit teks, kemudian ada button ya. Nah, baik, pertama kita akan belajar tentang image. Nah, bagaimana cara menampilkan image. Pertama, teman-teman siapkan dulu gambar yang mau kita tampilin. Ada di drawable. Nah, kebetulan di sini gue pakai image Jakarta namanya ya. Buat teman-teman yang masih bingung gimana cara masukin image ke drawable, bisa di drag aja sih. Di drag seperti ini ya. Nah, refactor, nanti otomatis image-nya ada di dalam sini. Oke, lanjut langsung saja. Cara menampilkan image ke screen adalah kita tulis aja image doang. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, ada yang painter, ada yang image vector, dan ada yang bitmap. Nah, untuk sekarang untuk mengakses image Jakarta ini kita pakai yang namanya painter. Nah, kemudian kita tuliskan painter resource. Nah, kemudian kita ambil image si Jakartanya, r.drawable.jakarta. Jadi res drawable Jakarta. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk content description, ini buat accessibility ya. Untuk sekarang kita kasih nol saja, tidak masalah. Cuma kalau misalkan di real project, sebisa mungkin description ini diisi ya, yang menggambarkan bahwa fungsi image itu di sini apa. Misalkan di sini content description-nya banner login. Seperti itu. Nah, baik, sekarang coba kita run ya. Dan ini harusnya pada layar udah ada image ini, Jakarta ini. Nah, sudah terlihat ya teman-teman. Ini image-nya. Itu dia bagaimana cara membuat image ya, nampilin image. Nah, kemudian bagaimana cara nampilin teks. Nah, kita tulis saja teks. Sebenarnya ini sangat simpel sekali aja, Jetpack Compose itu mudah teman-teman. Nah, teks di sini ada dua pilihan, ada yang string, ada yang annotated string. Untuk sekarang kita pakai yang string aja. Nah, kita bebas nih, teksnya apa nih? Welcome back misalkan. Nah, udah, that's it. Kita running lagi. Apa yang terjadi teman-teman? Nah, ada di atas sini ya. Oke, kita terapin pembelajaran tentang net kemarin ya. Kita di sini pakai kolom aja ya, agar setiap pembelajaran ini bisa kelihatan progresnya di bawah. Kita pakai kolom. Kita copy semuanya, kita pindahin ke atas. Kita running lagi. Nah, oke. Nah, ini untuk teks ya. Nanti kita bakal nge-custom ya view-view di sini, komponen-komponen yang ada di sini, image kemudian teks. Bagaimana si image itu bisa jadi bulat seperti yang ada di login seperti ini. Kemudian teksnya bisa dipergede, bisa diperkecil. Untuk sekarang basicnya ada dulu. Sebatas kita tahu, oh ini loh cara buat image, oh ini loh cara buat teks gitu. Kemudian bagaimana cara membuat edit text? Oh, text field, sorry.
namanya text field ya, bukan edit text, sorry, tapi biar mudah, biar gampang diingat, tulis saja text field. Nah, text field ini ada dua parameter wajib, yaitu value kemudian on value changes. Nah, apa itu value? Value itu nilai yang kita ketik di sini nih. Nah, ini tuh masuk ke dalam value karena datanya akan disimpan di value ini. Nah, kemudian on value change adalah data yang berubah setiap kali kita ngetik seperti ini ya. Ketika dalam proses mengetik ini, dia masuk ke on value changes. Jadi datanya berubah yang ada di dalam edit text. Nah, value ini bentuknya string. Kita bisa seperti ini. Kemudian value change itu unit kayak gini. Oke, saya rapiin dulu. Nah, on value change dia memiliki nilai namanya string. Ini tuh adalah nilai yang kita input akan masuk di sini. Setiap perubahan itu akan masuk nge-trigger it yang string ini. Coba kita tampilin. Kita running. Nah, di sini ada ya. Ini tuh text field. Ketika kita ngetik, nah ini tidak tidak keisi ya, datanya tidak keisi. Kenapa? Karena kita ngeset si value ini, dia tetap kosong. Jadi apapun perubahan yang terjadi di sini kita ngetik, dia akan selalu kosong. Nah, lalu bagaimana caranya? Caranya kita buat variabel lagi untuk nampung si nilainya. Bentar, saya tulis dulu. Misalkan di sini username. Kita pakai yang namanya remember. Nah, apa itu remember? Remember itu dia akan menjaga nilai yang ada dalam remember ini dari recomposition. Nah, itu mungkin kita bikin sesi berbeda ya kali. Cuma untuk kali ini cukup mengikuti saja. Di sini ada remember. Intinya remember ini sangat penting untuk menyimpan nilai, untuk menjaga agar tidak kereset nilai yang ada di dalam remembernya. Nah, kita tulis mutable state of. Kita isi seperti ini saja. Oke. Nah, username itu kita kasih ke value dot value gini. Nah, jadi kalau misalkan kita isi di sini, di stringnya ya, kemudian kita running, nah dia otomatis keisi. Cuma ini kan diisi nggak diisi sama kita ya, kita tetap bisa ngetik. Bagaimana caranya agar si ini tuh bisa dinamis, jadi apa yang kita ketik nilainya berubah nih, nggak selalu seperti ini. Caranya adalah menggunakan on value changes-nya. Jadi si username dot value-nya kita ganti kepada apa yang diketikin oleh si user. Nah, yang diketikin si user adalah si it ini nih. Jadi kalau misalkan kita running, kita ketik, nah ini sudah bisa. Paham tidak logikanya? Jadi on value, yang value ini dia menyimpan menampilkan data yang ada di username. Nah, on value change dia akan
akan merubah nilai si username-nya berdasarkan apa yang diketikkan oleh si user ya. Nah, apa yang diketikkan oleh user ini akan ada di it ini nih. Nah, baru si username-nya kita ganti dengan nilai yang diketikkan oleh user. Seperti itu, guys. Kemudian yang button. Button cukup simpel sebenarnya. Kita tulis saja button. Di sini ada on click. Nah, on click ini adalah action ya. Jadi kalau kita tulis di sini, ketika si button ini diklik mau ngapain gitu, mau ngapain di sini. Nah, kemudian yang kalau misalkan yang ini kita tulis aja teks login seperti itu. Jadi basicnya ini tuh konten si buttonnya ya. Mau kita isi teks atau kita isi icon di sini bisa. Nah, itu ini login. Oke, itu untuk pembuatan button ya. Ya, sekarang kita bakalan coba positioning layout yang sudah kita bikin, screen yang sudah kita bikin supaya dia rapi kayak gini nih. Ya, kita positioning terus kita bentuk dan mungkin akan ada beberapa tambahan ya untuk menambah pengetahuan juga di sini. Nah, baik, kalau misalkan kita perhatikan di screen yang ini, image-nya itu dia bulat ya. Terus dia posisinya ada di tengah-tengah screen dan ada space ke layar sini ya. Nggak nyampe mentok seperti yang kita bikin di sini. Nah, ini mentok semua nih. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita bakalan coba bikin space ini ya, namanya padding. Kita coba bikin padding. Nah, karena yang di padding itu semuanya, nah di sini nih, di sini ada image, text field dan button. Nah, itu yang di padding itu semuanya. Maka otomatis kita kasih paddingnya di kolom saja. Karena kolom ini menampung semua view-nya ya, seperti yang kita butuhin di sini. Semuanya dikasih padding. Caranya bagaimana? Kita kasih yang namanya modifier. Ya, kita modif si kolomnya. Modifier dot padding. Nah, padding itu ngasih space. Terusnya ada pilihan nih. Horizontal, vertikal, kemudian all, kemudian ini bisa satu-satu nih. Star itu, ini saya jelasin ya. Star itu di sebelah sini, dia mulai star, top itu atas, kemudian ada n itu di sini. Jadi ini star, n-nya di sini, sebelah kanan. Nah, button ya bawah. Sekarang kita pakai yang all saja. Kita cukup pakai 16.dp gitu. Atau biar lebih jelas kasih seperti ini gak masalah. All sama dengan 16. Nah, kita lihat di sini. Terus coba kita running. Nah, ini sudah ada space ya semuanya. Sebanyak 16 dp. Oke, kita sudah dapat seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat lagi aplikasinya. Kita pengen si image-nya ini jadi bulat ya. Tapi sebelum bulat ini, mungkin kita setting dulu ini biar di tengah screen kali ya. Biar ada di tengah-tengah screen. Nah, caranya kayak gimana? Jadi di kolom itu ada yang namanya vertical. Nah, vertical arrangement, koma, dan horizontal alignment.
vertikal, dia untuk ngesetting posisi secara vertikal dari atas ke bawah. Nah, dimana posisi vertikalnya kita pengen dia di tengah posisi vertikalnya. Jadi kita kasih ini arrangement dot center gitu. Saya coba hapus dulu ini dan kita jalanin. Nah, itu tetap di atas ya. Kenapa dia tetap di atas dan tidak ke bawah ya? Karena si columns-nya dia tidak kita set sebesar layarnya dulu. Jadi dia kalau misalkan kita kasih color, coba background color that red. Nah, lihat. Jadi gimana mau bisa ke tengah si screen-nya? Soalnya si columns-nya dia emang lebarnya segini gitu. Tingginya segini. Jadi ini tuh sebenarnya sudah berada di tengah. Nah, supaya kita bisa narik layout ini benar-benar di tengah screen, maka kita perlu si kolom ini agar sebesar screen-nya juga. Saya tetap kasih color ya di sini. Dot size. Oh tidak, pakai ini aja, fill max size. Jadi sebesar layarnya, fill max size. Baru kita kasih dia vertical center ya. Nah, kita lihat ketika si kolomnya kita kasih full, nah dia otomatis ke tengah ya, ke tengah-tengah si kolomnya seperti itu, paham ya? Jadi yang tadi itu memang tidak akan ke tengah karena layarnya cuma ya, lebarnya cuma segini gitu. Kita hapus ini. Oke, sudah di tengah. Sekarang kita akan bikin si image ini jadi bulat. Gimana caranya? Nah, kita lihat di sini ada image yang sudah kita bikin. Coba kita rapiin dulu aja. Caranya sama, pakai modifier juga. Nah, modifier ya. Untuk bikin bulat, kita bisa setting size-nya dulu ya, biar dia nggak terlalu gede. Size-nya misal 100.dp aja. 100.dp. Kemudian kita kasih yang namanya clip. Nah, di sini ada shape. Kita tulis rectangle shape dot, kita pakai ini aja, circle shape ya, harusnya bulat. Kalau rectangle itu kotak ya. Circle shape. Jadi kita ini bakal diperkecil jadi 100 lebar dan tingginya, baru kita dikasih shape clip ya, circle shape. Coba kita jalanin. Nah, ini sudah bulat ya. Nah, sebenarnya di modifier ini bisa gak sih kita nulisnya bolak-balik seperti ini, kayak gini, misalkan klik dulu baru size. Bisa ya, bebas aja sih kalau modifier ya, bebas aja. Cuma nanti konsepnya dia akan dieksekusinya beruntun ya, dia akan ngasih bulat dulu baru ngasih size. Sama kayak ini, dia ngasih padding dulu baru ngasih size-nya. Jadi kalau misalkan size-nya di sini, berarti dia akan eksekusi size-nya dulu baru klipnya. Nah, ini pemahaman seperti ini penting ya, karena ada kala dimana kita pengen mendahulukan sistem agar mengeksekusi apa lebih dulu gitu. Seperti contoh, misalkan kita kasih background lagi di sini.
background color dot red. Nah, dia ngasih padding dulu baru ngasih background. Tapi kalau misalkan kita, jadi setelah dia dikasih padding dia akan ngasih background. Tapi kalau misalkan kita background dulu baru ngasih padding, kita jalanin. Nah, dia full merah ya. Kenapa? Karena dia ngasih background dulu. Si sistem akan ngasih background dulu baru ngasih padding, seperti itu. Jadi memang perlu sedikit siasat juga di sini modifier. Oke, itu poinnya dapat ya. Oke, kita hapus lagi nih. Kita jalanin lagi. Oke, sip. Nah, sekarang ini masih di samping ya. Masih kita cuma ngasihnya vertikal aja, dari atas ke bawahnya udah di center. Kita pengen horizontalnya juga di tengah. Kita pakai yang tadi horizontal alignment ya. Ini kayaknya alignment dot center horizontally. Kita jalani lagi. Oke, dia sudah di tengah. Secara vertikal dia di tengah, secara horizontal dia di tengah. Oke, kita akan bikin apa lagi nih? Nah, baik, sekarang kita bakal ngedit wordingnya ya. Selamat datang, silakan login untuk memulai. Kalau kita lihat di sini ada 2 teks, sementara kita punya 1 teks. Kita tambahin lagi. Kita cuma ada welcome back. Kita bikin teks lagi. Silahkan login di sini. Seperti itu aja ya. Wordingnya bebas sih. Kita jalanin. Oke, kita udah punya 2 wording, 2 teks ya. Ini gak perlu tanda seru sih. Nah, sekarang kita pengen ngatur size si welcome back ini menjadi lebih besar. Caranya kayak gimana? Ada 2 cara. Pertama, menggunakan font size. Misalkan di sini 16.sp ya. Jadi untuk teks khusus ini, untuk teks itu sp. Nah, kalau misalkan seperti kolom, image, dan yang non teks dia pakai dp, dimensional pixel. Khusus teks dia pakai sp ya, satuannya. Coba kita jalanin. Coba kita kasih lebih besar, 22. Nah, dia sudah jadi lebih besar ya tadi. Nah, ini besarnya 22 sp. Welcome. Nah, ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa pakai style, material theme dot typography dot. Nah, di sini banyak pilihannya. Ada, jadi kalau teman-teman pernah belajar HTML, ada H1, H2. Ini tuh teksnya lebih besar ya. H1, H2 makin kecil, H3 makin kecil, H4 dan seterusnya itu makin kecil. Nah, dimana kita bisa tahu misalkan si ini size-nya berapa?
Nah, di sini kita bisa lihat ya. H1 itu dia font size-nya 96 sp. H2 dia 60 sp dan seterusnya. Kita bisa lihat caranya gimana tadi. Nah, jadi di H3 saya pencet Ctrl B ya. Ctrl plus B. Nah, saya H3 dulu di sini. Saya tekan Ctrl B. Kita scroll ke bawah. Nah, bisa kita tahu nih. Oh, ini font size-nya sama font weight-nya. Jadi kalau like itu dia tipis banget teksnya. Kalau normal dia biasa. Jadi ada medium, ada bold juga ada. Ada bold ya. Misalkan tadi kita ngeset ke 24 ya, H5 ya. .h5 kita jalanin. Oke. Nah, seperti ini. Hanya saja kalau pakai style dia lebih lengkap ya. Jadi dia sudah diatur font weight-nya, font size-nya sama letter spacing-nya. Lebih mudah pakai style sebenarnya. Nah, oke. Kita lihat di screen sini. Ini tuh kayaknya terlalu mepet ya. View-nya dari satu sama lainnya terlalu mepet. Nah, kita pengen ngasih spasi dari si image ke si teksnya. Gimana caranya? Ini image, ini teks. Kita ngasih yang namanya spacer. Oke. Kita modif agar si spacer ini punya tinggi. Nah, tinggi ini yang nantinya akan memisahkan si image dengan si teks. Tingginya berapa? Misalkan kita kasih 16.dp. Coba kita jalanin. Nah, dia lebih rapi ya. Sekarang saya pengen ngasih space dari silahkan login ke text build-nya. Nah, dari sini ya, teks ini ke text build ini kita pengen ngasih spasi. Spacer modifier dot height 16.dp. Kita jalanin. Nah, di sini sudah ada spasi. Bagaimana kalau misalkan kita pengen si welcome back ini menjadi bold ya, jadi bold. Nah, kita kasih copy di sini namanya. Copy font weight. Tulis lagi font weight dot bold nih. Di sini ada. Iya, ini font weight dot bold. Kita coba jalanin. Nah, dia sudah jadi tebal. Jadi fungsi copy sebenarnya di sini kan kita sudah ada ya si H5 ini. Dia sudah punya font weight sendiri, yaitu font weight-nya normal. Nah, kita override pakai copy. Jadi dia nge-copy nilai-nilainya di sini. Font size-nya 24, letter spacing-nya 0 sp. Kita override, terus cuma kita ganti font weight-nya aja. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan pakai yang size tadi? Pakai yang size tadi yang ini. Font size. Misalkan ini 24.sp. Nah, di sini ada yang namanya font weight. Nah, sama aja ya. Font weight. Kita pengen font weight-nya dot bold. Nah, ini sama aja. Kita running, jadi bisa pilih yang lebih enak buat teman-teman. Nah, welcome back seperti itu. Mau kita kasih color warna, tinggal tulis aja color. Kita kasih apa nih? Color dot apa ya, blue aja.
berubah jadi biru. Oke, nah sekarang kita lanjut ke text fieldnya ya. Pertama, kalau kita misalkan melihat ke tampilan yang ini, dia text fieldnya ada dua ya, ada hintnya pula, username dan password. Sementara kita cuma satu terus kosong, nggak ada hintnya. Caranya gimana? Nah, kita di sini sudah bikin ya username. Untuk bikin hint kita pakai placeholder di sini. Kita di bawah aja di sini bikinnya, koma placeholder. Di sini ada placeholder. Nah, kita kasih teksnya nih. Teksnya apa? Tadi ini harusnya username. Kalau misalkan kita jalanin, nah hintnya sudah ada, username. Nah, sekarang kita bikin satu lagi. Kita bikin sama kayak gini ya. Jadi variabel untuk menampung si nilai yang nanti diketikkan. File password sama dengan remember mutable state of, kita kasih kosongan dulu. Sorry, text field harusnya text field. Value nya kita kasih password. On value change kita kasih password dot value sama dengan it. Sorry, ini harusnya dot value. Kita rapihin. Jangan it kali ya, biar jelas. Di sini harusnya pas aja. Pas. Nah, biar teman-teman nggak bingung it itu apa sih gitu. It itu ini guys, nih ada it. User n. Nah, seperti itu. Sekarang kita jalanin. Oh, kita kasih placeholder dulu ya. Placeholder kita kasih teksnya password, baru kita jalanin. Nah, kita sudah punya dua text field. Nah, sekarang bagaimana kita agar si text field ini dia mepet ke sini ya. Jadi width-nya full ke samping, ke screen-nya. Agar dia nggak di tengah kayak gini, kita pengen dia agar mepet ke sini, ke samping. Straight gitu, ke samping. Caranya pertama, di text kita kasih modifier lagi. Modifier. Ini penting ya, modifier. Karena kita bisa modif apapun yang kita mau. Modifier dot fill max width. Nah, kita kasih width-nya, lebarnya itu max. Sama juga di sini. Modifier sama dengan modifier dot fill max width. Kasih koma, jangan lupa. Kita jalanin. Nah, oke ya, sekarang kita kasih space dari text field ini ke buttonnya biar nggak terlalu mepet seperti itu. Pakai apa tadi? Ya, pakai spacer. Modifier dot kita kasih height, kita kasih tinggi 16.dp aja. Nah, sekarang sudah terlihat rapi. Hanya saja si buttonnya kita pengen mepetin juga nih, dibikin fill max width juga. Caranya sama. Di buttonnya kita kasih modifier dot fill max width. Ya, simpel itu guys.
Nah, ini sudah cakep nih. Teman-teman sudah bisa ngetik Rizky, passwordnya 123456. Nah, sekarang di next video kita bakalan coba bikin function sederhana ya. Jadi nanti si passwordnya kita bikin di sini ada show hide gitu, semacam icon mata ya, show hide. Nanti ketika kita klik login, kita bakalan nampilin username dan passwordnya di bawah. Oke, Oke, see you in the next video. Kalau misalkan ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau boleh langsung ke media sosial saya. Terima kasih.